Perkenalkan, nama saya M. Umar Al-Faruq, mahasiswa Prodi Manajemen dengan NIM 0125087201. Di sini saya sebagai pemilik usaha. Perkenalkan, saya Ersa Prislianti, mahasiswa dari Prodi Manajemen dengan NIM 0125087195. Perkenalkan, nama saya Farel Pratama, saya mahasiswa Prodi Manajemen dengan NIM 0125085771. Perkenalkan, nama saya Lana Hardika Rahmawan. Saya mahasiswa Prodi Manajemen dengan NIM 0125087341. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdi Salam. Saya mahasiswa dari Prodi Manajemen dengan NIM 0125087151. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sundul Bari dari mahasiswa Prodi Manajemen dengan NIM 0125086991. Silahkan duduk. Baik, ada apa? Kami dari kelompok manajemen ingin melakukan wawancara tentang usaha yang Anda jalankan untuk tugas akhir semester. Apakah Anda berkenan? Boleh, dengan senang hati jika kalian ingin mewawancara saya tentang usaha yang saya jalankan. Yang pertama, apa nama usaha Anda? Nama usaha saya adalah Fapron. Yang kedua, jenis usaha Anda di bidang apa? Usaha yang saya jalankan adalah di bidang online shop seperti Shopee, Lazada, dan TikTok. Yang ketiga, produk apa yang Anda jual? Produk yang saya jual adalah apron atau slemek. Fun fact dari usaha saya adalah menjadi salah satu yang pertama di Kota Pekalongan yang menjual produk ini atau produk apron tersebut. Nah, ini adalah produk saya. Ini jika kalian mau lihat produk-produk saya di rumah, sebenarnya masih ada, tapi saya bawa beberapa saja di sini. Ini adalah real pic dari produk saya. Ini jika kalian mau melihat atau lihat langsung produk saya. Keempat, bagaimana tingkatan jabatan di usaha Anda? Sebenarnya usaha saya tidak memiliki tingkat jabatan, tetapi usaha saya memiliki anak buah. Saya sebagai pemilik usaha sekaligus mengelola usaha saya sendiri. Bagaimana cara Anda untuk memotivasi karyawan Anda? Cara saya memotivasi anak buah saya yaitu saya selalu datang ke tempat bekerja secara langsung, seperti contohnya pekerja jahit. Dan selain itu juga saya selalu memotivasi diri saya sendiri. Yang keenam, bagaimana cara Anda untuk memimpin bawahan? Bagaimana cara memerintah bawahan ya? Ya seperti contohnya saya datang ke tempat pekerja, terus kemudian saya memberikan instruksi seperti ini yang harus dijahit, ini yang harus dipotong, dan lain-lain seperti itu. Pertanyaan terakhir, di mana lokasi usaha yang Anda jalankan? Lokasi tempat usaha saya berlokasi di perumahan Villa Pisma Berlian di Desa Podo tepatnya. Penjelasan pembagian kerja di bisnis Fapron dan struktur perusahaan Fapron. Yaitu ada di bisnis Fapron ini yang kami telah wawancarai umumnya belum memiliki tenaga kerja yang profesional, hanya saja memiliki tenaga kerja serabutan. Pembagian pekerjaan adalah sebagai tukang penjahit. Nah, jadi struktur di bisnis Fapron ini adalah M. Umar Al-Faruq sebagai pemilik usaha dan di bawahnya langsung tenaga kerja serabutan, bisa dibilang tukang penjahit. Bentar.
hasil analis SWOT dari bisnis Fapron. Yang pertama ada strategis atau kekuatan, yaitu kualitas produk bagus, rating review toko di e-compression bagus, banyak orang yang sudah mengenali brand tersebut, dan yang terakhir selalu menggunakan bahan pembuatan yang bagus. Selain itu ada weakness atau kelemahan, yaitu yang pertama stok produk sering terbatas, yang kedua pekerja yang sedikit dan tidak ada tingkatan jabatan pekerja, dan yang terakhir nama brand yang kurang kuat. Selain itu juga ada opportunities atau peluang. Yang pertama itu pesaing usaha sejenis yang memproduksi apron masih sedikit, dan salah satu yang pertama memproduksi apron di kota Pekalongan yang dijual di e-commerce dan selalu berinovasi produk baru, dan yang terakhir mendapatkan kolaborasi dengan swasta dan pemerintah sebagai MBG. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman, yaitu pesaing dari kota besar seperti Bandung, Semarang, Jakarta. Yang kedua, produk rawan ditiru oleh pesaing baru. Dan yang ketiga, banyak pesaing yang sudah memiliki nama besar. Dan yang terakhir ada potongan biaya admin e-commerce yang semakin tinggi. Strategi yang dirumuskan dari hasil analis SWOT. Yang pertama ada strategis opportunities, bisa dibilang SO, meluncurkan produk dengan kualitas yang bagus dan berbeda dari pesaing. Yang kedua ada memanfaatkan rating toko online guna meyakinkan calon pembeli dan memperkuat branding sebagai pelopor produsen apron di kota Pekalongan. Yang ketiga ada meluncurkan model apron yang unik dengan model brand yang sudah dikenal oleh masyarakat. Dan yang terakhir, mengedepankan kualitas dan terus berkolaborasi dengan pemerintah maupun swasta. Selain itu ada strategis TRS, bisa dibilang ST, yaitu menjaga kualitas produk sehingga pesaing sulit menirunya, dan menjaga rating toko dan mempunyai produk yang unik, khusus, dan inovasi terbaru sebagai pembeda dan pesaing. Yang ketiga ada mengedepankan pelayanan ramah ke pembeli dan membuatnya betah, nyaman, mengingatnya, dan memilih brand Fapron. Yang terakhir, menambah harga jual yang tinggi dan memberikan diskon yang sedikit sehingga tidak mengurangi kualitas produk dan keuntungannya. Seterusnya juga ada weakness atau opportunities, bisa dibilang WO, yang isinya memanfaatkan peluang pasar dan menambah target stok dan kapasitas produksi. Yang kedua ada penambahan tenaga kerja dan motivasi terhadap tenaga kerja serta menguatkan brand sebagai pelopor produsen apron yang modern, dan menguatkan marketing di e-commerce. Dan seterusnya inovasi produk yang unik dan modern untuk menarik daya calon pembeli, dan Fapron harus terus berkembang untuk mencapai perusahaan yang lebih profesional. Yang terakhir soft rebranding, yaitu merubah sebuah brand tetapi hanya sedikit merubah nama atau menghilangkan sedikit elemen pada identitas brand, namun brand masih dapat dikenal oleh para pelanggan, masyarakat, dan kolaborator. Yang terakhir ada weakness threats atau bisa dibilang WT. Yang pertama fokus terhadap stok produk dan menambah target produksi untuk menjaga bahkan memenangkan pasar dari brand yang lebih besar. Yang kedua membagi tugas tenaga kerja dan menguatkan branding dan pembelian merek di setiap produk yang menjadikan pembeda dan pesaing peniru. Yang ketiga ada perekrutan tenaga kerja yang mampu mengatur perusahaan meski
meski sedikit contohnya seperti admin toko online, ahli promosi, dan harus terus belajar. Yang terakhir ada membuat website sendiri untuk brand Vapron agar tidak terus bergantung dengan e-commerce dan berkolaborasi dengan afiliator, investor, dan konten kreator untuk memperkuat branding. Ada juga rangkuman dan rekomendasi usaha, yaitu usaha yang kami wawancarai bergerak di online shop di e-commerce dengan menjual produk apron. Usaha ini berdiri karena melihat tren produk ini banyak target marketnya seperti pegawai resto, koki, barista, ibu rumah tangga, hingga seniman. Proses produksi dilakukan secara mandiri dengan menjaga kualitas bahan baku. Pembelian produk ini bisa dibeli secara online seperti di Shopee, TikTok, dan Lazada. Kendala utama yang dihadapi salah satunya adalah stok produksi yang terhitung masih sedikit di saat masih banyak minat pembeli produk tersebut. Meskipun demikian, usaha ini memiliki peluang berkembang karena minat konsumen yang cukup tinggi dan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar.